Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatinisa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab tentang jenis-jenis bank. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu bank? Ya, di sini bukan bank Toib dan bank-bank lainnya gitu ya, tapi di sini adalah bank pada lembaga keuangan. Bank di sini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bisa simpanan tabungan, giro maupun deposito, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka ini penting meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mengapa saya sebut penting? Ya, karena ini merupakan salah satu peran bank yang melaksanakan kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter di sini adalah mengatur banyaknya uang beredar di masyarakat. Mengapa kok uang beredar harus diatur? Ya, karena uang beredar kalau terlalu banyak atau terlalu sedikit ini bahaya bagi perekonomian suatu negara. Kalau semisal uang terlalu banyak beredar di masyarakat, semisal setiap orang mempunyai uang 1 miliar, tentunya harga tempe itu bukan 5.000 lagi gitu ya, tapi bisa jadi 1 juta per potong. Nah, agar tidak terjadi inflasi, maka bank akan menarik uang dari masyarakat dengan cara apa? Dengan cara meninggikan suku bunga simpanan, sehingga masyarakat menyimpankan uang di bank gitu. Kalau uang terlalu sedikit bagaimana? Nah, ini juga bahaya sekali gitu ya. Berarti perekonomian masyarakat lagi rendah gitu. Seperti sekarang ini kita menghadapi pandemi COVID, perekonomian lagi susah, banyak orang kena PHK, usaha-usaha tutup. Maka bank ini melakukan stimulus ekonomi dengan cara apa? Dengan cara menurunkan suku bunga pinjamannya, sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk pinjam uang di bank untuk modal usahanya seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis bank menurut kegiatan usahanya ini dibagi menjadi dua, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat atau disebut BPR. Ya, yang pertama adalah bank umum. Apa yang dimaksud bank umum? Ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, berarti di sini secara konvensional di sini bisa jadi bank plat merah atau bank pemerintah, yaitu BNI, BTN, Mandiri, maupun bank swasta nasional seperti BCA, Bank Mega, Bank Danamon, maupun bank syariah seperti Muamalah, BCA Syariah, maupun BNI Syariah, yang dalam kegiatan pemberian jasa ini memang lalu lintas pembayarannya tidak terbatas gitu, bisa melakukan giro, kemudian transaksi dengan valuta asing, ya seperti itu. Dan ada beberapa kegiatan yang memang hanya bisa dilakukan oleh bank umum namun tidak bisa dilakukan oleh BPR. Baik, selanjutnya adalah BPR, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat. Apa itu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR? Apakah BPR itu adalah bank titil? Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, BPR ini adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Jadi ada BPR syariah juga yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti itu. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan transaksi lintas negara atau dengan menggunakan valuta asing atau dengan membuka tabungan giro seperti itu, tidak bisa di BPR. Nah, kenapa kok tidak bisa? Berarti tidak adil dong, Bu, gitu. Bukan, karena fokus usahanya itu sendiri-sendiri. Kalau BPR ini memang melayani masyarakat yang tidak terinklusi oleh bank umum gitu kan, pada skala mikro gitu. Tapi kalau bank umum ini pada skala yang lebih luas gitu. Kemudian selanjutnya adalah jenis bank menurut badan usahanya. Ini dibagi dua, badan hukum suatu bank umum dan badan hukum rakyat, badan hukum bank pengkreditan rakyat. Baik, untuk badan hukum suatu bank umum dapat berupa perseroan terbatas atau PT, koperasi atau perusahaan daerah. Yang paling umum biasanya memang bentuknya adalah perseroan terbatas atau PT BNI gitu ya, PT Mandiri. Nah, kemudian untuk
badan hukum BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat ini dapat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain. Kalau perusahaan daerah biasanya setiap daerah atau kota itu biasanya mempunyai usaha berbentuk BPR, semisal kayak BPR Gresik atau BPR Tuban, semisal seperti itu. Kemudian dalam bentuk koperasi, ini yang paling sering kita temui gitu ya, BPR dalam bentuk koperasi. Kemudian ada juga BPR yang skalanya besar dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Baik, selanjutnya jenis bank menurut pendirian dan kepemilikannya. Kalau menurut pendiriannya, bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. Kita ketahui Bank Indonesia adalah mother of bank di Indonesia ya, sebagai bank sentral di Indonesia. Baik, lalu pendiriannya bagaimana? Yang pertama adalah Yang pertama adalah warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Kemudian yang kedua adalah warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing atau badan hukum asing secara kemitraan. Jadi tetap syarat utamanya adalah warga negara Indonesia. Apabila ingin menggandeng warga negara asing atau badan hukum asing, maka sifatnya adalah secara kemitraan, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah jenis bank menurut kepemilikannya ya. Di sini ada bank milik pemerintah atau biasa disebut bank plat merah ini seperti BNI, seperti BTN, seperti Mandiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bank milik swasta nasional. Bank swasta nasional ini contohnya seperti Bank BCA, Bank Danamon, ataupun Bank Mega. Kemudian bank milik koperasi ya. Bank milik koperasi ini contohnya seperti Bukopin, itu adalah salah satu contoh bank milik koperasi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jenis bank menurut target pasar. Yang pertama adalah retail bank. Retail bank di sini berarti bank ini fokus pada pelayanan transaksi kepada nasabah-nasabah retail atau nasabah-nasabah kecil secara individual atau perusahaan atau lembaga yang skalanya kecil. Skala kecil di sini dikonversi di bawah 20 miliar gitu, maka disebut bank retail. Kemudian corporate bank. Corporate bank ini adalah bank yang hanya fokus melayani transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar atau corporate atau perusahaan seperti itu. Kemudian ada bank yang memang tidak hanya fokus pada salah satu retail maupun corporate, tapi fokusnya kepada dua-duanya, yaitu retail corporate bank. Yaitu bank yang tidak fokus pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Contohnya seperti apa? Pada retail bank ini melayani nasabah individu ataupun lembaga atau perusahaan yang skalanya kecil. BPR adalah masuk bank retail. Kemudian corporate bank itu seperti apa? Ya, teman-teman biasanya kalau lewat jalan besar di Surabaya atau di kota-kota besar di wilayah Indonesia biasanya menemukan bank-bank luar negeri yang sepi-sepi aja nih. Kok nggak ada kegiatan bisnisnya? Iya, karena memang fokus mereka adalah melayani skala besar atau skala corporate seperti itu. Kemudian yang ketiga contohnya itu apa? Contohnya adalah bank-bank umum gitu kan, karena karena bank tersebut sudah mempunyai sistem yang bagus, sudah besar, maka dia bisa melayani baik secara retail maupun secara corporate seperti itu. Kemudian jenis bank menurut status ya. Yang pertama adalah bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi di luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank umum ini banyak yang masuk sebagai bank devisa karena bisa melayani dalam valuta asing atau melayani letter of credit atau bank garansi seperti itu. Kemudian bank non devisa adalah merupakan kebalikan dari bank devisa, di mana transaksi dilakukan masih dalam batas-batas negara. Berarti di sini BPR termasuk bank non devisa atau beberapa bank syariah juga masih masuk bank non devisa seperti itu.
Kemudian jenis bank menurut kegiatan operasinya. Baik, jadi di sini ada dua, bank berdasarkan prinsip konvensional maupun bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kalau berdasarkan prinsip konvensional, ini penetapannya berupa bunga sebagai harga. Ya, konversinya adalah bunga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Gitu. Jadi kita kalau di bank konvensional kita pasti mengenal simpanan tabungan, bunga simpanan, bunga pinjaman seperti itu. Kemudian untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Ya, sistem pengenaan biaya itu dikenal dengan istilah fee base. Oke, kemudian dalam bank syariah ini berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Bu, berarti apakah bank syariah ini tidak ada bunga gitu ya? Nah, bank syariah ini bukan lembaga sosial ya, jadi istilahnya itu bukan bunga tapi margin gitu kan ya, karena bukan lembaga sosial jadi tidak mungkin ketika pinjam pada sekarang ini 100 juta 10 tahun lagi kembalinya 100 juta gitu kan, tidak mungkin karena ada prinsip time of value gitu ya, karena pada saat ini 100 juta pada saat ini bisa beli mobil tapi 100 juta 10 tahun lagi tidak bisa beli mobil. Nah, perjanjian-perjanjian tersebut maka akan dituangkan dalam akad perjanjian dalam prinsip syariah gitu. Oh ya, dalam bank syariah ini dalam pemberian kredit atau pemberian pendanaan di sini juga menerapkan hukum syariah. Nah, ini harus dilihat dulu usahanya itu apakah sesuai dengan hukum Islam. Kalau sesuai baru dilakukan pembiayaan di usaha tersebut seperti itu. Nanti untuk bank syariah akan dijelaskan pada bab bank syariah. Kemudian selanjutnya ya jenis bank dilihat dari segi penciptaan uang giral. Ya, yang pertama adalah bank primer adalah bank yang dapat menciptakan uang giral yang tergolong dalam bank primer. Kemudian bank sekunder adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit, yang tergolong dalam bank sekunder adalah bank tabungan dan bank lainnya yang menciptakan uang giral. Ini sudah kita bahas ya di bab-bab awal. Kemudian ya ini terakhir, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.